Ngerti sekarang? Ada pencerahan? Iya. Beda. Setiap yang hidup pasti mati, tidak perlu dibahas. Tapi setiap yang berjiwa harus merasakan rasanya mati, ini perlu dibahas. Yang harus dibahas apa? Apa itu jiwa? Dan siapa yang berjiwa? Oh, ternyata jiwa adalah ruh kita. Siapa yang berjiwa? Yang tubuhnya sedang dihuni ruh. Berarti yang masih hidup. Nah, sebelum dia berpisah dengan jiwanya, dalam kehidupan ketika masih berjiwa, dia harus merasakan rasanya mati. Ketika dalam hidup merasakan rasanya mati, nanti jadi ulul albab. Setelah jadi ulul albab, dia bisa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, dimanapun, kapanpun, meluncur dari mulutnya apa? Rabbana ma khalaqta hada. Mencapai pencerahan, dia senyum dengan kehidupan. Terima kasih ya Allah atas anugerah kehidupan yang kau berikan kepadaku. Dia mengerti betapa berharganya hidup ini. Maka ayat 192, 193, 194 dengan sendirinya akan menjadi kenyataan bagi dia. Bagaimana itu? Nanti kita urut lagi. Baik. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa harus merasakan rasanya mati. Inilah pentingnya nganjang kapageto. Inilah pentingnya mati sak jroning urip. Inilah pentingnya antal maut qabl maut. Itu perintah Quran. Coba teruskan ayat berikutnya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pada hari berbangkit sajalah disempurnakan ujurahum. Jadi ketika seseorang itu sudah mendapatkan ilmu antal maut qoblal maut, lalu yang berjiwa ini merasakan rasanya mati, pada saat itu dia mengalami kiamat. Dan pada saat mengalami kiamat disempurnakanlah pahala. Apa tuh pahala? Bahasa Qur'annya ujurakum, pahala. Ya, ngerti pahala? Sudah tidak perlu dibahas lagi. Falahum ajruhum inda rabbihim, ya kan? Jadi pahala dari Allah yang paling agung tentu saja adalah Allah itu sendiri. Ya Allah, janganlah kau masukkan aku ke dalam neraka itu, karena aku tidak akan sanggup. Tapi aku juga mungkin bukan ahli surgamu. Betul enggak? Ya Allah, jika ibadahku menginginkan nerakamu, masukkanlah aku ke dalam neraka itu dan bengkakkan tubuhku, biar aku saja di neraka itu. Ya Allah, jika ibadahku karena menginginkan surgamu, kasihlah surga itu pada orang yang menginginkannya. Tapi satu permintaanku ya Allah, jangan pernah kau tutupi aku, agar aku senantiasa menatap kemuliaan wajahmu. Itulah pahala yang paling besar, menatap kemuliaan wajahmu. Kapan diberikannya pahala itu? Ini jelas Qur'annya. Innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Ketika kamu bisa mengalami kiamat. Kapan kiamat dialami kamu? Ketika kamu bisa mengalami kullu nafsin za'iqatul maut. Ketika yang berjiwa merasakan rasanya mati, tidak melihat, tidak mendengar, tidak bernapas, tidak bicara, tidak berpikir, kosong. Baru kiamat. Berikutnya apa? Subhanallah. Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia orang-orang yang beruntung. Tidak menendang, tidak mencengkram, bersahabat, membiarkan dirinya mengalir menyatu dengan kehidupan,
ikuti perputaran kehidupan, damai dia dapat. Begitu damai, semua kejadian dia olah menjadi sesuatu yang mencerahkan dirinya. Bukan sekedar damai, tapi dia bisa mendamaikan yang lain. Kalau kita baru damai, itu baru tingkatan kedua. Kalau sudah mendamaikan yang lain, artinya kita sudah bisa mengolah semua kejadian yang terjadi pada diri kita dan diri siapapun menjadi bahan-bahan pertumbuhan untuk pencerahan. Itu luar biasa. Makanya 3 tipe manusia tadi. Ada yang melawan kehidupan, menendang, mencengkram. Ada yang membiarkan dia mengalir bersama aliran kehidupan, berputar dengan kehidupan, bersahabat dengan seluruh kejadian, baik yang dia sukai maupun tidak sukai, tidak menendang, tidak mencengkram, damai. Makanya coba perhatikan oleh kita. Di dunia ini dihuni oleh kelompok 1, kelompok 2 atau kelompok 3. Kebanyakan kelompok 1 hidupnya penuh dengan penderitaan, penuh dengan kebencian, sibuk. Subhanallah. Mau puasa sibuk, selesai puasa sibuk. Mau lebaran sibuk, geus lebaran tambah sibuk. Sagala keur lebaran. Lihat, semuanya sedang menderita. Sebelum saum menderita, begitu saum tiba tambah menderita. Selesai saum menghadapi lebaran tambah menderita. Pegadaian sibuk, bank-bank perkreditan sibuk, rental mobil penuh, pelabuhan penuh, terminal sibuk. Kenapa manusia begitu sibuk? Dia sedang tidak sadar dengan teriakan dari dalam dirinya. Wa wajadaka ailan fa'agna. Karena saat ini manusia semua sedang merasa ada yang kurang pada dirinya. Kali aja kalau sudah kumpul dengan saudara-saudara di kampung bahagia, tidak ada jaminan. Bahagianya cuma sesaat dan setelah itu sirna. Kemudian pulang ke kota, macetnya luar biasa, menderita lagi. Betul nggak? Subhanallah. Apakah bahagia ketika nanti lebaran kita punya banyak makanan? Sesaat makanan sampai di sini, sampai di perut, tidak bahagia lagi. Jadi sebetulnya manusia itu merasa ada yang kurang nih. Merasa ada yang kurang. Dan dia tidak tahu cara menutupi kekurangannya. Padahal Allah sudah menawarkan, wa wajadaka ailan fa'agna. Hanya aku yang bisa membebaskan semua kekuranganmu. Hanya aku yang bisa membebaskan kekuranganmu. Cuman sayang sekali, aku nggak pernah diundang. Aku nggak pernah diundang karena kamu tidak pernah membuat surat undangan padaku, dan kamu pun tidak pernah menciptakan kondisi agar aku hadir di situ. Jadi semua itu sibuk, betul? Kita pun masih terjebak dalam kesibukan-kesibukan yang tidak penting. Lalu hal-hal yang tidak penting kita tempatkan di atas hal-hal yang jauh lebih penting. Esensi Idul Fitri hilang, esensi Ramadan hilang, esensi saum hilang. Yang sibuk adalah yang tidak esensi. Pasar, permintaan tinggi, maka supply menjadi kurang, harga naik. Wajar, karena semuanya konsumtif. Kenapa semua melakukan itu? Tidak salah. Saya tidak sedang menyalahkan mereka, tetapi mereka tidak sadar bahwa sesungguhnya tidak ada yang bisa menutupi perasaan kurang yang ada pada diri kita kecuali tawaran Allah. Wa wajadaka ailan fa'agna. Ketika engkau mengundang aku dan aku hadir pada dirimu, maka engkau akan merasa cukup.
Ketika merasa cukup, kita tidak menendang, kita tidak mencengkram. Bersahabat dengan yang kita ingin, bersahabat dengan yang tidak kita ingin, membiarkan hidup dengan perputaran kehidupan itu sendiri. Yang ada apa? Damai. Ketika orang sudah damai, ya damai. Turun lagi ke bawah, mau turun lagi. Kalau turun terus, habis waktu kita. Terus naik lagi sekarang, naik lagi. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh ia telah beruntung. Kapan dimasukkan ke dalam surganya? Jadi saya punya penelitian berdasarkan kajian saya. Subhanallah. Mungkin cara Allah untuk memotivasi kita agar kita mau masuk ke dalam surga, kita harus masuk dulu ke dalam neraka. Jadi tidak ada yang buruk kalau kita pernah ada di situ. Karena apa? Semakin saya menendang, semakin saya mencengkram, ternyata saya semakin menderita. Ternyata saya tidak nyaman. Saya ingin bersahabat saja dengan dua-duanya. Saat itu juga dia pindah dari neraka ke dalam surga. Indah, beruntung. Lihat orang-orang yang sudah di surga. Wajahnya bercahaya. Ibaratnya punya uang banyak juga, tenang saja. Ini Allah udah bilang, kalau ingin dijauhkan dari neraka dan ingin masuk ke dalam surga, apa dulu? Kullu nafsin zaikatul maut. Ini level, ini prosedur. Kalau ingin dijauhkan dari neraka dan didekatkan pada surga, kata Allah apa? Kullu nafsin zaikatul maut. Kamu harus merasakan dulu rasanya mati. Setelah itu dibangkitkan. Allah kasih ujurakum. Apa? Dia memberikan pahala yang sempurna. Apa pahala yang diberikan kepada dia? Ya, dia sendiri hadir. Ketika dia sudah hadir, bebas kita dari neraka. Dapatnya apa? Surga. Makanya setiap tarikan nafas kita adalah tarikan nafas yang meditatif, penuh dengan kelebutan, kesejukan dan ketenangan. Tenang saja, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut. Beruntung? Beruntung. Baru ayat yang lainnya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Jadi kalau kita masih gampang diperdayakan oleh kehidupan dunia, itu tandanya kita masih hidup di dalam neraka. Karena masih bisa diperdayakan. Subhanallah. Teruskan. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Dan kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hatimu. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut untuk diutamakan. Subhanallah. Kapan kita belajar sabar? Kalau setiap yang kita ingin selalu kita dapat. Betul enggak? Justru belajar sabar itu ketika kita menunggu. Betul. Subhanallah. Jadi kalau setiap yang kita minta kemudian dikasih saat itu juga, gak tumbuh sabar kita. Justru cara Allah menumbuhkan sabar kita dengan ketika permintaan kita ditangguhkan dulu oleh Allah. Dipilih saat yang paling tepat setelah sabarmu tumbuh, dikasih. Sabarmu tumbuh, dikasih. Itu cara Allah menyayangi kita. Luar biasa. Ayat 187. Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab. Hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia dan jangan kamu menyembunyikannya. Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dan mereka menukarnya dengan harga yang sedikit. Amat buruklah tukaran yang mereka terima. Subhanallah. Janji yang sudah kita bikin dengan Allah kemudian ditukar dengan harga yang sedikit. Apa harga yang sedikit? Tadi harga yang sedikit adalah dunia.
Harga yang sedikit adalah dunia. Dunia berapa triliun pun kita punya uang, itu harganya sedikit. Karena apa? Karena akhirnya pada suatu saat tak berharga lagi setelah kita tidak diizinkan menggunakannya lagi. Janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan, janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa, dan bagi mereka siksa yang sangat pedih. Subhanallah. Jangan dikira kalau orang yang mengira dirinya bahagia karena mendapatkan yang dia ingin, dan suatu saat dia akan menjadi sedih ketika dia lepas dengan yang dia ingin, dia sebenarnya sedang menyiksa dirinya sendiri, menendang dan mencengkram. Dan yang ayat 189, kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan di bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sungguh dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda bagi ulul albab. Siapa? Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk dan dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan, bertafakur tentang itu semua. Kenapa Allah ciptakan siang dan malam? Dia perhatikan. Oh, ternyata malam itu gelap, 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 terang, terang, makin terang, fajar, duha, terus terang, gelap lagi. Siklus itu dia dapatkan di dalam dirinya. Lalu dia, oh, rupanya semua yang di luar ini adalah Allah sedang mengajarkan tentang semua yang di dalam diri kita. Rabbana ma khalaqta hada. Gak ada satupun yang sia-sia. Kalau itu sudah kita kondisikan, Allah akan hadir kepada kita. Kemudian kita merayakannya dengan Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidzalimina min ansyar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tuhliful mi'ad. Puncak dari doa ini adalah wala tukhzina yaumal qiyamah. Ya Allah, jangan kau hinakan aku ketika aku sedang menjalani kiamah, ketika aku sedang berbangkit. Jangan hinakan aku ya Allah. Itu kuncinya. Subhanallah. Ayahanda, ibunda dan sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah, itulah kajian kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa membebaskan diri kita dari menendang dan mencengkram, bersahabat dengan yang kita sebut baik, bersahabat dengan yang kita sebut buruk, dan pada akhirnya kita akan peroleh kedamaian. Kita olah semua kejadian menjadi bahan-bahan untuk pertumbuhan dan pencerahan, maka selamanya kita akan terus berada dalam keadaan bercahaya dan terang benderang. Shadaqallahul adzim. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.